Mulai tak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Perlu kita ketahui bersama bahwa manusia itu sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua tanggung jawab. Ada dua tanggung jawab yang tujuan Allah itu sendiri. Yang pertama, manusia diciptakan sebagai hamba, yaitu untuk mengabdi kepada Allah. Sebagaimana apa yang diciptakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidak saya jadikan jin dengan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Ai liya'rifun. Di sana di dalam tafsir dikatakan ai liya'rifun, sebagian menafsirkan ai liya'rifun yaitu mengenal Allah. Bagaimana manusia diciptakan oleh Allah supaya mengenal Allah. Mengenal Allah sebagai Tuhan kita, sebagai zat yang menciptakan kita, sebagai zat yang memberikan segala macam kebutuhan kita, memberikan fasilitas-fasilitas yang ada di alam semesta ini bagi kita. Itu adalah Allah. Yang Allah ciptakan kita tidak ada lain hanya untuk mengabdi kepada Allah. Dengan mengenal Allah, mengabdi kepada Allah. Sahibus Subhat mengatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqad. Awal mula kewajiban bagi manusia itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih Allah? Kan gitu. Maka Allah yang harus kita kenali adalah Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, dan semuanya. Bahkan Allah lah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang mengatur kehidupan orang sekitar kita. Allah juga yang mengatur semuanya. Sehingga duduk kita seperti ini, berada di tempat ini, semua tidak lepas dari Allah lah yang menciptakan. Jadi kita itu sebenarnya berjalan dari satu takdir ke takdir berikutnya. Dari satu ciptaan ke ciptaan berikutnya. Allah ciptakan kita duduk, Allah ciptakan kita ngopi, Allah ciptakan kita berjalan, Allah ciptakan kita tidur. Itu semua sudah tercatat di azali dan itu merupakan takdir Allah. Tidak ada lain sebenarnya agar supaya hamba itu tahu dan mengenal Allah, siapa sih Allah. Maka kalau kita mau mengenal Allah, tentunya kita harus merasakan ya dan melihat Allah sebagai zat dengan segala sifatnya yang agung. Zat yang maha menciptakan, zat yang maha mengatur, zat yang maha memberi, zat yang memberikan keselamatan, zat yang memberikan keamanan, zat yang memberikan rasa kasih sayang pada, zat yang memunculkan sayang di hati kita, zat yang memunculkan rasa kasih kepada anak di hati kita, zat yang memunculkan rasa sayang, rasa kasih pada anak kepada kita, zat yang memunculkan ketaatan anak kepada kita, zat yang memunculkan diri kita untuk taat kepada Allah. Itu semuanya Allah yang menciptakan. Maka kalaulah kita kenal Allah, ya, kita akan merasa aman. Kita tidak akan mentuhankan yang lain. Sementara ini banyak orang masih khawatir dengan sesuatu yang lain. Berarti kekhawatiran itu karena kebanyakan orang tidak melihat Allah. Mas, nggih, monggo. Monggo. Kebanyakan dari manusia itu ketika dia muncul kekhawatiran, muncul kegelisahan, muncul rasa takut, ya, muncul rasa amarah, saat itu dia tidak melihat Allah. Kalaulah dia melihat Allah dan mau memahami Allah,
maka dia akan tidak punya rasa takut, tidak punya rasa susah, tidak punya rasa gelisah. Kenapa? Apa yang kita khawatirkan? Kita khawatir terhadap ekonomi. Allah yang maha memberi, Allah kaya. Allah maha dermawan, Allah kaya. Allah maha memberikan nikmat, Allah kaya. Allah punya rasa, Allah punya sifat sayang, Allah punya sifat kasih. Bagaimana mungkin kita itu khawatir ya, terhadap kehidupan kita, sementara kehidupan kita senantiasa diperhatikan oleh Allah, senantiasa diberikan segala macam bentuk kebutuhan dan keinginan oleh Allah. Adapun sesuatu keinginan yang mungkin belum kita capai, ya, itu sebenarnya terkait dengan hal waktu dan tempat. Ada takdir itu terkait dengan waktu dan tempat, serta sebab. Sebabnya apa, tempatnya di mana, waktunya kapan. Tidak ada satupun keinginan yang dimohonkan kepada Allah itu tidak dikabulkan oleh Allah. Semuanya dikabulkan, asalkan dia min ummati Muhammad, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Namun yang terpenting juga dalam permohonan kita kepada Allah, kita harus mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi diri bahwa agar supaya doa kita, permohonan kita dikabulkan oleh Allah, harus memenuhi syarat. Memenuhi syarat dari doa itu sendiri. Apa sih syaratnya agar supaya doa itu diterima? Yang pertama, diri kita sendiri, jasad ini harus betul-betul bersih dari makanan yang haram. Makanya Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, atib ta'amaka tustajab da'watu. Perbaikilah makananmu ya Ibnu Mas'ud. Artinya apa? Dengan makanan-makanan yang halal dan thayyibah, maka niscaya permohonanmu akan dikabulkan oleh Allah. Doamu akan diijabah oleh Allah. Nah, itu kunci, syarat. Syarat yang pertama terkait dengan jasad, yaitu apa yang kita makan, apa yang kita minum. Yang kedua tentunya, doa kita yang diijabah oleh Allah, doa yang kita sungguh-sungguh kita yakini Allah akan memberi. Terkadang kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, tapi nyatanya kita ada kekhawatiran bahwa keinginan itu tidak dikabulkan. Melihat apa? Melihat kondisi diri. Contoh, ya Allah, takdirkan saya untuk berangkat menunaikan haji ke tanah suci Mekah. Lalu kebanyakan orang melihat dirinya, bagaimana aku mungkin bisa berangkat haji sementara aku bekerja seperti ini. Berarti dia tidak percaya kepada Allah. Saat dia memohon, seharusnya melihat Allah, karena dia memohonnya kepada Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah untuk memberinya? Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah maha mengatur segalanya. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah yang maha mengatur segalanya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, tidak mungkin tidak mungkin kita itu khawatir tidak terkabulkan. Wong kita mohonnya pada Allah, dan seharusnya kita tidak bersandar pada diri kita, tidak melihat kondisi kita. Itu yang pertama terkait dengan permohonan. Yang kedua, yang ketiga, tentunya di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa antara diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sebuah hijab, ya. Antara diri dengan Allah ada hijab, ada penghalang. Apa yang menghalangi diri kita? Yang menghalangi diri kita dengan Allah itu adalah dosa kita. Dosa kita, kemaksiatan yang kita lakukan, ketidakyakinan kita, keraguan kita, bersandarnya kita pada materi, bersandarnya kita pada sesuatu selain Allah. Itu yang sebenarnya menjadi hijab kita.
Maka seandainya kita itu melepas, membuang itu semua, hijab-hijab itu semua, yakin hanya kepada Allah, yakin Allah yang memberinya, yakin Allah kuasa, yakin Allah mengaturnya, maha mengatur, Allah yang maha memberi, Allah maha kaya, dan tidak ada kaitannya dengan kondisi kita, maka tidak akan ada rasa takut, kita pasti yakin. Dan terkait juga dengan permohonan kita, Rasulullah bersabda, setiap doa itu antara manusia dengan Allah ada hijab. Yang mampu membuka hijab tersebut adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Wa man shalla alayya furqa abwabus sama. Maka terbuka pintu langit. Wa rufi'ad doa, dan diangkat doa. Doa diangkat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Makanya para kiai, para masyayikh kalau doa mesti ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baru begitu. Mesti ada sholawat di awal. Nah, itu tata cara berdoa. Artinya apa? Tidaklah ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah kecuali hamba itu sendiri meragukan, sehingga dia membatalkan dengan hatinya, nggak merasa tidak mungkin terjadi. Akhirnya apa yang menjadi prasangka hamba itulah yang Allah berikan. Apa yang menjadi, dan itu sesuai hadis Rasulullah SAW. Karena indakan ni abdi bi, saya akan memberikan apa yang memang disangka oleh hamba. Nah, kembali lagi bahwa kita sebagai hamba melihat Allah adalah zat yang memberi, dan yang menguasai, dan yang mengatur, dan yang menciptakan segalanya, dan yang mengabulkan keinginan kita. Bukan bos, bukan kerjaan, bukan apapun. Maka kita sebenarnya harus merasa aman. Tidak akan ada susah, tidak akan ada kegelisahan. Kalau kita meyakini. Yang kedua, kita harus tahu sebagai hamba, meletakkan diri sebagai hamba adalah tujuan Allah menciptakan kita. Di samping mengenal Allah, tentunya mengabdi kepada Allah. Setelah kita kenal Allah, ya, harus kita mengabdi kepada Allah. Mengabdi artinya apa? Sebagai hamba, kita melihat Allah tentunya mengagungkannya, memujinya, memuliakannya, mensucikannya, dan kita mentaati segala macam apa yang diperintahkan oleh. Karena posisi kita hamba, tidak perlu kita tanya untuk apa kita melakukan kewajiban ini, untuk apa kita melakukan kesunahan ini. Kalau hamba yang sejati, tak perlu bertanya, kenapa saya diperintah begini, kenapa saya harus menjauhi hal ini. Tidak perlu seperti itu. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita jalankan sebagai bentuk ketaatan diri sebagai hamba untuk mengabdi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya kita harus tahu bahwa kita sebagai hamba, kita harus taat ketika segala sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk tidak kita jalan. Meletakkan diri sebagai hamba seperti itu. Nah, kebanyakan orang masih melihat bahwa ketika dia melakukan kewajiban, dapat apa saya dengan melakukan kewajiban itu? Apa faedahnya? Apa keutamaannya? Selalu melihat itu. Hamba yang masih bertanya seperti itu bukanlah hamba yang sejati. Hamba yang sejati tak perlu bertanya, kenapa saya diwajibkan begini? Lakukan setiap apa yang diwajibkan, hindari apa, jauhkan apa yang dilarang. Itulah posisi hamba. Nah, status yang pertama kita sebagai hamba. Status yang kedua, kita juga sebagai khalifah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, sesungguhnya saya ja'ilun menciptakan fil ardi khalifah, di muka bumi ini sebagai khalifah. Nah, kita sebagai khalifah, nah ini butuh ilmu di sini. Khalifah itu adalah pengganti atau wakil dari Allah. Khalifahnya Allah, berarti kita dituntut untuk menyebarkan agamanya Allah, untuk memberitahukan, menyebarkan segala macam apa yang telah diwajibkan oleh Allah, dan menyebarkan, memberitahukan kepada banyak orang, banyak hamba tentang apa yang dilarang oleh Allah. Nah, disinilah butuh ilmu sebagai khalifah. Nah, tentunya mengajak, memberitahu seorang hamba itu butuh ilmu, butuh hikmah. Mengajak hamba untuk berbuat baik, mengajak hamba untuk melakukan kewajiban, itu dilakukan dengan cara bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmat wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang-orang tersebut, hamba-hamba Allah, menuju Tuhanmu, ya, bil hikmah, dengan bijak. Maka orang yang bijak tentunya tidak cenderung datang-datang langsung mengatakan ini halal, ini haram, ini haram, ini haram, kan begitu. Tapi bangun sikap baik dulu, bangun hubungan baik dulu, barulah diajak mereka untuk berbuat baik, diajak untuk menjalankan perintah Allah, diajak untuk menjauhi larangan Allah. Ketika sudah ada trust, ada kepercayaan bagi orang tersebut bahwa kita datang sebagai seorang saudara yang ingin mengajak mereka menuju kebahagiaan dunia akhir. Nah, status kita sebagai hamba juga butuh ilmu, status kita sebagai khalifah juga butuh ilmu. Namun semua harus dilakukan bil muraqabah. Apa itu muraqabah? An ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Beribadalah, mengabdilah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau toh itu tidak bisa dilakukan, mengabdilah kamu, beribadalah kamu seakan-akan Allah selalu melihat kita. Dan Allah memang selalu melihat kita. Kalau kita selalu sadar bahwa diri kita selalu dilihat oleh Allah, mungkinkah kita akan berbuat maksiat? Mungkinkah kita akan melanggar larangan Allah? Atau mungkinkah kita tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah? Tidak mungkin. Maka butuh kesadaran selalu untuk merasa bahwa diri kita dilihat oleh Allah, dimonitor oleh Allah. Dimanapun kita berada, kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Mungkin kita bisa bersembunyi dari kawan, dari sahabat, dari teman, sanak, kerabat. Tapi kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Dimanapun berada, kemaksiatan, perilaku dosa, perilaku buruk, Allah tahu itu. Bahkan apa yang ada di dalam hati kita, yang diomongkan, dibisikkan di dalam hati kita, Allah mendengar. Oleh karena itu yang terpenting, teruslah merasa dilihat oleh Allah. Pak, insya Allah kita akan senantiasa berbuat baik di setiap kondisi dan keadaan. Teruslah kita merasa, menyadari bahwa Allah adalah zat yang menguasai, zat yang mengatur alam semesta, zat